hilangkan. Kenapa hilang kemarin? Karena ada itu kan itu serba salah gitu. Nah, akhirnya kemarin sudah direvisi. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah selesai dikerjakan sama PT Jakarta. Jadi PT Jakarta itu memang bidangnya IT ya. Buat saya yang kerjain, saya hanya sebagai konseptor. Konseptor itu adalah begini loh, itu yang kerjain seperti itu. Artinya arsiteknya saya lah, tukangnya dia seperti itu ya. Karena prinsipnya hitung-hitungan ada di saya semua, tetapi yang kerjain adalah tim IT. Nah, tim IT itu memang nggak satu, kerjain ada banyak perusahaan yang pegang. Dan alhamdulillah memang kita ada sedikit kurang-kurangnya lah, maaf lah. Tapi ke depan itu terus kita sempurnakan dengan adanya Unity, dengan pelan-pelan kita sempurnakan. Dan prinsipnya yang urgent adalah pencairan dana itu, karena dari sekian keluhan, ada satu keluhannya. Ini gimana WD-nya? Ini gimana caranya? Sebenarnya urgentnya itu Pak. Prinsipnya itu Pak. Kalau yang lain mungkin bisa ya, tapi yang namanya pencairan itu kita akan segerakan Pak. Gitu. Makanya untuk awal ini kita semua kita dibatasi, ada limitnya. Misalkan sehari cuma 200.000. Walaupun kita numpuk nih, nanti lama-lama kenaikan 500.000. Nah, ketika nanti sudah passenger sudah normal, itu untuk awal itu manajemen kan beli Pak. Untuk awal, karena yang jual doang yang ada Pak, gitu kan? Itu dari pihak ferry yang beli, nanti kita ada robot, siapa yang terbuka sistem lelang, begitu banyak itu langsung diambil. Minimal 200 robot itu langsung membeli, kita anggarkan misalkan sehari 20 juta, sejamnya 1 juta, berarti 20 jam dalam per hari kita hitung. Jadi sehari sejam itu hanya 1 juta yang habis. Lewat satu itu udah nggak bisa lagi, kan lewat jam lagi baru bisa keluar itu kan alokasikan dana seperti itu buat sirkulasi. Jangan sampai 1 jam itu habis, akhirnya lain terbagian. Jadi kita sistemnya harus pemerataan. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai terjadi kita normal. Normal itu akan terjadi jual beli antar member. Kebutuhan, supply dan demand. Dia pengadaan kebutuhan ketemu di situ. Jadi kita hanya ngambil selisih. Untuk saat ini selisihnya cuma 5%. Nanti kita ngambil selisih. Karena kan kita masih internal. Kalau kita eksternal, sudah market global, tentu kita masuk ke exchanger yang seutuhnya. Artinya di situ ada gas fee dan kita nyangkut juga kita berafiliasi pada blockchain. Dan ketika berafiliasi pada blockchain, tentu ada yang namanya gas fee atau biaya admin dari pihak blockchainnya. Nah, di situ sebenarnya pihak blockchain itu kita pakai apa? Kalau untuk bikin blockchain ini kan besar Pak, miliaran Pak. Artinya kita lebih baik berafiliasi pada blockchain dunia. Ada pun berapa blockchain nggak banyak. Salah satu yang kita anggap baik adalah Binance di EP20. Kita pakai Binance, nanti gas fee juga pakai Binance. Nah, itu masuk ke Binance bukan ke kita, gitu loh. Nanti, tetapi dari pihak developer dia kan sudah punya koin banyak Pak, sehingga pelan-pelan dia bisa mendistribusikan dari debt itu. Dia punya koin 2 miliar ya. Sehingga berapa itu adalah keuntungan dari debt. Sementara di ini kita masuk itu kita secara bertahap, pelan-pelan. Nggak sekaligus koin bisa hancur harga, gitu. Harga makin lama akan naik, gitu. Untuk saat ini harga kita setting sendiri Pak, soalnya kita naikin sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tapi nanti kalau udah masuk ke market global dunia, mungkin ya berapa bulan ke depan lah, atau kita 10 bulan atau 1 tahun ke depan kalau kita bisa masukkan, karena harus kuat Pak ini, gitu kan, harus kuat. Makanya kita sekarang untuk penguatnya ada konsepnya, kalau sistem itu berjalan Pak, berjalan dengan baik. Kita udah punya riset, ada wallet address atau alamat dompet kita udah ada Pak di dalamnya itu, seperti yang kemarin kita meeting gitu. Ada. Nah, itu terus kita bisa jual, bisa beli, lengkap ini, hanya 4 ini persis seperti Indodax. Dan di Indodax pun sendiri atau di Messenger sendiri itu kan sistem lelang Pak. Ketika kita lebih murah, ya itu yang didahulukan, diprioritaskan. Ketika kita lebih mahal, berarti kita agak tunggu-tunggu seperti itu sampai nanti nggak ada lagi baru dia dibeli. Seperti itu biasa di dalam jual beli koin. Jadi ada sistem lelang. Nah, untuk semua itu sudah on. Sistem lelang pun sudah on, market sudah on.
Cuma market ini masih dibantu sama admin. Kalau 100% kita jual ke market, antara yang beli sama yang jual itu mengalami apa namanya? Ya yang beli lebih banyak daripada yang jual lebih banyak daripada yang beli. Sehingga nanti akan terjadi kurang baik di marketnya. Kok saya susah menjual motor, yang beli gampang gitu, itu kan juga nggak bagus. Makanya dari pihak admin membantu itu untuk membelanjakan. Sekian dibelanjakan sekian, tapi nilainya harus rata, tidak terlalu banyak. Ini perlu dipahami. Jadi Pak, saya perlu 200.000 dulu per hari bisa menjual itu, harus dipahami berarti itu nilai yang kita pemerataan. Nanti lama-lama mungkin sebulan kita angkat, 2 bulan, 3 bulan sampai normal. Normal itu apa Pak? Dijual semuanya bisa Pak. Dijual berapapun dia bisa diambil. Itu namanya normal. Itu Pak. Kita targetkan mungkin 3 bulan ke depan ya. 3 bulan ke depan pelan-pelan karena ini market ini nggak bagus. Nggak bagus itu kita kan udah dari awal. Lebih banyak yang menjual daripada yang beli. Dimanapun hukum ekonomi ketika lebih banyak yang menjual dan beli harganya hancur. Dimanapun, mau beras kek, mau gula kek, mau minyak goreng kek, maka ya, wah pasokan besar-besar. Yang beli kan hari-hari kurang. Tapi ketika barang susah, tapi yang belinya itu banyak, itu beda, akan tinggi. Itu hukum ekonomi. Sama dengan halnya dengan poin NDA, hukum ekonomi tetap berjalan. Kita harus menyiasati seperti itu, pemerataan sampai target 3 bulan ke depan itu semua bisa, ada berapa pun bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, untungnya adalah ketika kita menyimpan, nanti kan harga tetap naik. Sekarang udah 750 yang beli, 350 untuk yang saya jual. Nanti setiap bulan itu akan kenaikan 10% targetnya. 10% berarti akan terjadi 800 lebih, 450 yang jual 700-an. Seperti itu. Sampai targetnya sampai $1. Karena nanti kita ketika masuk ke market global itu udah berbentuk USDT. Berbentuk USDT artinya dia akan menjadi dolar, Pak. Karena pada prinsipnya koin itu dolar. Seperti itu. Karena ketika dia masuk ke targetnya masuk ke market global, itu yang beli bukan kita aja Pak, bukan dari komunitas kita. Mereka bisa melihat tokenomiknya, melihat dalamnya, bisa jeroannya, sehingga dari luar itu bisa memborong, membeli, sehingga bisa meng-up harga kita. Sehingga ketika bapak jual itu salah satunya. Artinya ketika orang luar itu membeli, itu sebenarnya bapak yang jual juga seperti itu loh. Sistem membaca seperti itu. Ketika ada orang membeli 2 miliar, misalkan dari luar ya, 2 miliar, lalu US dollar itu sedikit lah, 2 miliar itu sekitar kurang lebih berapa ribu, 300 ribuan ya, 300 ribuan mungkin 2 miliar. Nah, itu akan beli dia. Tetapi nanti yang diserang adalah koin kita yang mau menjual. Jadi di situ sistem itu memprioritaskan adalah penjual dulu, yang beli dari belakang, sisanya dari debt. Seperti itu, sisanya dari debt itu berjalan terus. Itu pertama. Jadi koin tetap acuannya adalah market global. Tapi pada saat sekarang ini kalau kita ceburkan ke market global itu harganya nggak bagus. Lebih baik terus kita up sampai kuatnya ekosistem, utility terjaga, maka di situ koinnya akan harganya bagus. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem itu sekarang ini sudah on ya, sudah on. Mudah-mudahan Selasa saya ketemu sama tim IT sama para manajemen. Selasa besok baru ketemu karena Senin itu kebetulan Senin mau dikonkan tuh yang sistem selesai. Cuman kan kebetulan bapak-bapak manajemennya mau ke Kuningan, gitu kan? Berarti Selasa. Berarti Selasa baru bisa semua 100% ada. Mudah-mudahan nanti ada anggaran untuk membeli koin-koin yang dijual. Seperti itu. Itu sudah jadi on semua. Terus kemarin itu ketika migrasi ke server baru, ini sengaja nggak di-on-kan Pak, profit. Jadi ada profit yang tidak di-on-kan. Berarti profit itu ada yang tidak berjalan. Banyak yang nanya di situ kan. Makanya kemarin kita tembuskan ke tim IT, Pak tolong profit harus dijalankan karena mereka yang di grup itu tidak paham. Karena IT itu merasa kesulitan ketika ini belum selesai marketnya. Nanti dia menyuplai ke marketnya atau dapat ke marketnya ada kesulitan kalau ini dijalankan. Ini dibenahi dulu linknya, baru nanti ininya baru dijalankan seperti itu. Tapi gimana caranya? Karena ini membahayakan grup kan, karena grup itu orang udah negatif. Pak ini kok ada, Pak profit saya kok nggak ada, Pak baru jalan gini, wah itu udah cepetan jalankan, cepat dijalankan. Nah nanti ada punya
pernah withdraw tidak balik itu dibalikin dulu. Nah, seperti itu. Jadi semuanya pelan-pelan dan kita, karena gini Pak, saya sendiri nggak pegang panel. Yang pegang panel adalah admin. Artinya kalau dia bertanya, Pak, pin saya gimana? Pak, username-nya gimana? Ini itu bukan saya. Tapi WA itu banyak saya. Akhirnya kita punya solusi. Ada customer service-nya. Nah, kita berikan alat perangkatnya. Jadi sekarang sudah ada nomor. Ketika ada apa-apa, silakan WA ke situ. Ya mudah-mudahan saya sih belum coba, mudah-mudahan dijawab ya. Oke, dijawab. Dan solusinya ada Pak, nggak dijawab doang. Ya, alhamdulillah. Itu berarti benar-benar bekerja customer service. Itu langsung dari perusahaan tim IT-nya. Jadi di situ bisa langsung. Kalau dia nggak bisa buka, nggak bisa apa, itu nggak lewat saya sebenarnya. Saya sendiri nanya lagi sebenarnya gitu kan, nanya lagi. Jadi itu langsung ke customer service yang sekarang nomornya sudah ada secara resmi. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah punya customer service secara resmi. Jadi orang yang bertanya itu sudah tidak bingung, langsung ke customer service langsung dijawab dan langsung ada solusinya. Mudah-mudahan. Yang kedua ada Zoom meeting. Zoom meeting itu edukasi. Pelan-pelan, bagaimana caranya, update-nya ada di Zoom meeting. Berarti Zoom meeting itu seminggu sekali ya Pak Eri ya? Iya. Oke, nah Zoom meeting ini nanti bersirkulasi. Kita bergantian siapa yang jadi siapa ini semua bisa Pak. Enggak harus siapa-siapa, semua bisa lah Pak. Karena kita butuh banyak orang yang memang seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari pihak manajemen selalu sudah ada membuat memikirkan utility dengan cara seperti membuat PT Visu ini. Ini rokok ya, karena rokok itu kan permintaannya tinggi di Indonesia itu, tertinggi sebenarnya. Jadi di dunia itu tertinggi adalah di Indonesia. Ketika gudang garam mengambil untung 100 rupiah dari satu batang rokok, kali orang menghisap setiap hari berapa batang, itu seharinya itu Pak tembus sampai ratusan miliar Pak untungnya Pak. Untungnya doang loh, sementara iklan sudah dibayar dengan 100 rupiah, kita satu batang rokok itu bisa 2.000 rupiah, seperti itu. Jadi gimana mau kaya Pak, sehari ratusan miliar Pak. Makanya dia bisa bangun bandara di Kediri itu sendiri Pak, nggak pakai dana pemerintah Pak. Bandara ada bandara lah di Kediri yang baru Pak. Itu langsung dari gudang garam. Nah kita mungkin menginjak ke situ nanti pelan-pelan. Dan memang di Kuningan itu basisnya rokok yang memang rokoknya sudah diterima. Ada beberapa merek yang sudah diterima oleh masyarakat di di Kuningan. Contohnya Himalaya 158 itu dari Kuningan Pak. Kita tahu Pak itu.